Surah Al-Insyirah ini adalah surah yang sangat mulia karena bicara tentang sosok yang mulia Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sama dengan surat sebelumnya atau kalau dalam urutan dari awal Al-Fatihah Al-Baqarah berarti surat setelahnya surah Ad-Duha itu bicara soal sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga ada ulama yang mengaitkan bahwa surah Al-Insyirah ini adalah satu kesatuan dengan surah Ad-Duha. Jadi tidak membaca basmalah apabila dibaca dengan surah Ad-Duha. Di antara yang berpendapat bahwa surah Al-Insyirah dan Ad-Duha ini adalah satu surat adalah Umar ibn Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala. Beliau apabila membaca surah Ad-Duha maka digabungkan dengan surah Al-Insyirah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita baca dulu ayatnya baru kita jelaskan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Bukankah kami telah melapangkan dadamu wahai Muhammad, dan kami pun telah menghilangkan beban dosa yang memberatkan punggung, dan kami tinggikan sebutan penamaan, maka sesungguhnya setiap kesulitan itu ada kemudahan, dan sesungguhnya setiap kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila engkau wahai Muhammad telah selesai dari sebuah ibadah, maka teruslah bekerja keras untuk ibadah yang lain, dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Baik. Surat ini disebut surat Al-Insyirah karena surat ini adalah pelipur lara bagi orang-orang yang sempit dadanya. Karena orang yang sempit dada itu biasanya dia tidak akan pernah bahagia hidup. Terkadang melakukan hal-hal yang membahayakan. Betapa banyak orang-orang yang sempit hatinya gara-gara disakiti dengan ucapan manusia. Entah difitnah, entah dicaci, entah dimaki, entah dibuli. Sehingga ketika sempit hatinya terkadang dia tidak mau jumpa manusia. Terkadang dia mau mencelakakan dirinya karena ucapan manusia terhadapnya. Terkadang ada yang sampai mengakhirinya. Itulah bahaya sempit dada itu seperti itu. Makanya kenapa Rasulullah SAW mengatakan bahwa orang kaya itu bukan kaya harta, tetapi orang kaya itu yang lapang dadanya. Karena kekayaan belum tentu membahagiakan, tapi lapang dada sudah barang tentu membahagiakan. Makanya kenapa amalan yang paling tinggi dalam Islam itu adalah jabrul khawatir, berusaha untuk meluaskan dada manusia. Jangan menyempitkan dada manusia. Kalau bisa luaskan dada manusia itu. Saya teringat satu kisah seorang syekh bercerita. Jadi ada seorang ibu yang sudah tua renta. Ibu ini sudah tua sekali. Seumur-umur tidak pernah naik pesawat. Dan zaman dulu kalau orang naik pesawat itu kan orang kaya. Kalau orang kayak kita ini ya menghayal saja naik pesawat zaman dulu. Oh, zaman sekarang ya biasa saja ya, naik pesawat kayak naik angkot sekarang. Semua orang bisa naik pesawat. Jadi zaman dulu itu sudah wah gitu ya naik pesawat. Jadi sang ibu ini saking bangganya diajak oleh anaknya untuk naik pesawat. Kemudian dia pun naik pesawat, dan di atas pesawat rupanya tempat duduknya berbeda dengan anaknya. Jadi dia duduk bersama orang lain, anak muda yang masih muda, tapi bijak orangnya. Jadi kan pesawat kalau antar negeri, luar negeri itu kan beda dengan pesawat domestik kita ini. Ibu-ibu yang pernah haji atau umroh kan merasakan pesawatnya beda gitu, besar gitu ya.
Kemudian biasanya dikasih makanan yang aneh-aneh. Biasa kita pecel lele di sini di pesawat yang besar itu makanan-makanan Eropa kadang-kadang, roti itu atau apa gitu ya, keju. Jadi sang ibu ini karena tidak pernah naik pesawat, kemudian datang pramugari yang mengantarkan makanan, dia tidak tahu makanan itu apa. Dia hanya tahu roti, tetapi campurannya tidak tahu apa. Kemudian dia pun karena ingin memakan, dia ambil roti. Kemudian dia mengambil sesuatu, disangkanya mungkin itu keju atau apa. Padahal yang diambilnya adalah gula. Dan tidak matching mungkin bahasa kitanya. Tapi anak muda di sebelahnya diam saja karena segan untuk menegur ibu itu. Karena mengagungkan orang tua, diam saja dia. Lah orang-orang di sekitarnya melihat. Ketika kemudian sang ibu itu mengambil roti kemudian dengan gula tadi, pas dimakan memang tidak enak. Cuman satu suap kemudian diletakkan. Maka orang-orang di pesawat di sekitarnya mentertawakan tetapi tidak keras, seolah-olah mengejeknya. Jadi anak muda ini tahu bahwa ibu ini dalam kondisi sedang malu. Malu karena memang dia tidak pernah naik pesawat dan malu bertanya. Apalagi dengan orang-orang di sekitarnya mentertawakan. Kemudian anak muda ini akhirnya kemudian meniru apa yang dilakukan ibu itu yang di sampingnya itu. Mengambil roti kemudian dengan gula juga, kemudian dimakannya. Kata anak muda ini, kok nggak enak? Kemudian ngomong sama ibu itu, ibu kenapa nggak kasih tahu bahwa roti kalau dicampur dengan ini tidak enak? Kata ibu tadi, iya saya juga sama. Sebenarnya anak muda itu tahu bahwa kalau dicampur itu tidak enak sebenarnya. Cuman hanya ingin menghibur orang tua tadi. Sehingga dia melakukan hal yang sama, kemudian ngomong sama ibu sebelah ini, ibu kenapa kok nggak ngasih tahu kalau saya mengambil itu tidak enak? Kata ibu, saya juga sama tadi. Jadi kan ada kawannya itu kan. Itu maksudnya ya. Lah dari kisah ini, kata Syekh ini, lihat bagaimana anak muda ini menutupi perasaan malu orang tua tadi. Supaya jangan kemudian sempit dadanya, gitu maksudnya. Lah harusnya kita juga bisa melakukan hal yang sama. Makanya kalau kita lihat, saya ulangi dari awal, orang-orang yang sempit dadanya karena ucapan manusia, karena bulian manusia, karena fitnah manusia, maka saya nasihatkan, bu, sayangi mereka. Jangan suka menyempitkan dada orang dengan ucapan kita. Jangan suka menyakiti perasaan orang dengan lisan kita. Mereka sudah sibuk kehidupan mereka dengan melayani suaminya, melayani anak-anaknya, melayani keluarganya, sudah sibuk dengan kehidupan mereka. Ibu pula kemudian tambah lagi dengan urusan ibu, menyempitkan dadanya, makin sempit lagi gitu. Makanya surah Al-Insyirah di sini memberikan sebuah faedah bahwa kebahagiaan itu ditentukan dengan lapangnya dada. Ya memang tentunya ada sebab-sebabnya. Tidak langsung kemudian dada ini jadi lapang, tidak. Ada sebab-sebab yang menjadikan lapang itu dada. Dada ini lapang. Di antaranya memperbanyak zikir. Itu salah satu yang melapangkan dada. Karena Nabi SAW, Allah sendiri yang mengatakan, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub, bukan itu ya. Ingatlah dengan zikir kepada Allah itu bisa menenangkan hati, artinya melapangkan dada. Atau dengan cara beriman dengan takdir. Beriman dengan takdir Allah. Kalau seseorang beriman dengan takdir Allah, itu pasti tenang hidupnya, pasti lapang dadanya. Dengan yakin bahwa apapun yang Allah kehendaki, jikalau manusia tidak berkehendak, pasti terjadi. Apapun yang dikehendaki manusia, kalau Allah tidak berkehendak, tidak akan terjadi. Artinya satu dunia mencelakakan ibu, kalau Allah tidak berkehendak, tidak mungkin ibu celaka gitu. Tapi Allah kalau sudah mencelakakan orang, manusia hendak berusaha untuk mencegahnya, tidak akan bisa mencegahnya. Karena iman kepada takdir itu salah satu yang bisa melapangkan dada. Ataupun dengan cara optimis. Saya kira saya atau ibu atau siapapun lah, pasti dalam kehidupannya diuji oleh Allah, itu tidak mungkin tidak, pasti. Ada orang yang diuji kelaparan, ada orang yang diuji sakit, ada orang yang diuji dengan perceraian, ada orang yang diuji dengan nakalnya anak-anak, atau macam-macam ujian Allah itu kan macam. Dan itu bisa menyempitkan dada.
Maka salah satu cara untuk melapangkan dada adalah dengan cara tafaul. Tafaul itu artinya optimis. Optimis bahwa akan datang kemudahan setelah kesulitan ini. Akan datang kemudahan setelah kesulitan ini. Nah, gitu maksudnya. Optimis saja. Mungkin saya sekarang lagi uji, tapi nanti akan datang kemudahan itu. Karena buktinya Bu, saya ataupun ibu-ibu pasti mengalami perkara yang sangat sulit yang tidak bisa keluar dari masalah itu kan. Saya yakin tidak mungkin tidak. Pasti ibu pernah mengalaminya. Karena setiap orang itu pasti mengalami kesulitan, keperitan hidup itu yang seolah-olah dunia kiamat gitu ya. Kayaknya susah sekali, ini ada masalah besar gitu ya. Tapi buktinya masalah itu sudah lewat, sudah lalu, ibu sudah bisa tertawa. Artinya bahwa tanamkan dalam hati itu, kalau memang sekarang lagi ditimpa musibah, insya Allah akan ada kemudahan. Makanya nanti ada ayatnya, fa inna ma'al usri yusra kan itu. Karena setiap kemudahan, setiap kesulitan itu pasti datang kemudahan. Bahkan terkadang satu kesulitan Allah berikan dua kemudahan, tiga kemudahan, dan begitu seterusnya. Kemudian juga yang bisa melapangkan dada, kata para ulama, memperbanyak istighfar. Karena ada hadis yang mengatakan man lazimal istighfar ja'alallahu min kulli dzikin faraja. Barang siapa yang melazimkan istighfar, maka Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan dada yang sempit menjadi lapang. Dan itu banyak sekali pengalaman-pengalaman yang dikisahkan oleh teman-teman gitu ya. Bahwa setiap ada kesulitan, kalau ibu ada kesulitan nih, hari ini sedang menghadapi kesulitan, lisannya jangan berhenti membaca astagfirullah, 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 terus begitu saja. Dan ibu bisa rasakan, jangan lama-lama, 1 minggu saja, itu akan Allah berikan kelapangan dada. Bukan berarti kemudian kesulitannya dihilangkan, tidak. Boleh jadi mungkin yang awalnya kesulitan itu tidak tahu bagaimana cara mengurainya, tetapi dengan banyak istighfar itu mulai terurai itu. Oh begini langkahnya, harus begini langkahnya. Nah, sedikit demi sedikit dada yang sempit itu melapang. Nah, seperti itu maksudnya. Ya, jadi setiap kesulitan itu pasti Allah lapangkan dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang lebih penting lagi adalah tawakal dan doa. Sandarkan setiap kesulitan itu kepada Allah, yakin bahwa Allah yang menimpakan kesulitan, Allah yang akan menghilangkannya. Dan itu dengan cara terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini Allah mengatakan alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu wahai Muhammad? Lapang dada itu terhadap Nabi SAW memiliki dua makna. Makna yang pertama secara hissi, dan makna yang kedua secara maknawi. Apa itu hissi, apa itu maknawi? Hissi itu artinya secara fisik. Nabi SAW dilapangkan dadanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu di dua peristiwa. Peristiwa yang pertama saat Nabi SAW berusia 4 atau 6 tahun. Saat di pangkuan Halimah Sa'diyah radhiyallahu anha. Ketika Nabi SAW kemudian disusui oleh Halimah Sa'diyah dan menjadi anak susuan Halimah Sa'diyah, setelah berusia 4 atau 6 tahun, tiba-tiba malaikat datang dan membelah dada Nabi SAW. Diambil jantungnya, dimasukkan ke bejana emas, dicuci dengan air zam-zam, kemudian dimasukkan lagi ke dadanya setelah dipenuhi hikmah dan ilmu pengetahuan, kemudian dijahit kembali. Kemudian peristiwa yang kedua saat Isra Mi'raj. Saat peristiwa Isra Mi'raj terjadi pembelahan dada yang kedua. Ketika Nabi SAW berada di Hatim atau di Hijr atau di rumah Ummu Hani, datang malaikat menjemput Nabi SAW untuk melakukan Isra dan juga Mi'raj. Tapi sebelum perjalanan ini dilakukan, maka malaikat Jibril kemudian membelah dada Nabi SAW kedua kalinya, mengambil jantungnya, membersihkan dari kotoran-kotoran hati, kemudian memenuhi dengan ilmu dan hikmah, kemudian dimasukkan kembali dan dijahit kembali. Ini namanya pembersihan dada, pelapangan dada Rasul secara hissi, secara fisik namanya. Adapun secara maknawi, secara makna, Nabi SAW tidak pernah meminta kepada Allah untuk dilapangkan dadanya, tetapi Allah yang memberikan kelapangan dada itu kepada Nabi SAW. Dan inilah perbedaan antara Rasul dengan Nabi Musa. Nabi Musa adalah Nabi yang paling banyak diuji oleh Bani Israel.
Makanya kenapa Rasul mengatakan laqad udhiya akhi Musa bi'adan katsir fasabar. Sungguh Nabi Musa itu saudaraku telah banyak diuji dengan ujian yang sangat banyak sekali, tapi dia nabi yang sabar. Bagaimana tidak ketika Nabi Musa berdakwah kepada Fir'aun, didustakan, dikatakan gila, dikatakan penyihir, dikatakan macam-macam. Belum lagi perlakuan Bani Israel yang tidak pernah sabar dengan ketentuan, mudah kufur, mudah mengejek sampai kepada kehormatan. Sehingga Nabi Musa alaihi salatu wassalam senantiasa berdoa kepada Allah untuk dilapangkan dadanya. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa dan Harun untuk berangkat kepada Firaun, salah satu doa Nabi Musa apa? Rabbi srah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Inilah doa Nabi Musa. Ya Allah, lapangkan dadaku. Kenapa Nabi Musa minta dilapangkan dadanya ketika berdakwah dan menghadapi Firaun serta Bani Israel? Karena orang yang sempit dada itu sempit pikirannya. Orang yang sempit pikirannya maka akan susah untuk bicara. Kan begitu ya? Orang kalau kena musibah, Bu, tak hari itu kena musibah, langsung sempit dadanya. Otaknya ikut sempit tuh. Dia ngomong apa bingung. Orang nggak akan paham kalau orang sempit dada itu. Makanya Musa meminta kepada Allah kelapangan dada. Sebab kalau lapang dada, otak juga lapang. Ketika otak ini lapang, maka mengalirlah ucapan itu. Makanya dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi srahli sadri, ya Allah lapangkan dadaku untuk menghadapi Fir'aun dan juga Bani Israel. Maka ini juga salah satu sebab, Bu, ya, kalau ibu ingin dilapangkan dada, doalah seperti doa Nabi Musa. Rabbi srahli sadri, setiap salat, ya Allah lapangkan dadaku, lapangkan dadaku. Karena penting lapang dada itu. Semua urusan akan beres tuh kalau orang lapang dada itu. Makanya kenapa seorang hakim dilarang memutuskan sebuah perkara kalau lagi emosi. Karena emosi itu menyempitkan dada, sehingga cara berpikirnya sempit, dan dia akan memutuskan sebuah ketidakadilan. Makanya Rasul mengatakan la yaqdil qadi wa huwa ghadbah. Tidak boleh seorang hakim memutuskan perkara sementara dia lagi emosi. Tenangkan dulu hatinya baru memutuskan perkara. Jadi Nabi Musa alaihi salatu wasallam meminta kepada Allah untuk dilapangkan dadanya, tapi Rasul tidak minta. Tetapi Allah memberinya. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah aku telah memberikan kelapangan dada kepada Muhammad. Jadi kalau Musa meminta, Rasul diberi. Itulah kelebihan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberikan kelapangan dada. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mengalami perkara-perkara yang kurang lebih dialami para nabinya. Seperti dikatakan gila, dikatakan tukang sihir, perangkai syair, pemecah belah, dihina, dicaci, dimaki, diancam, intimidasi, macam-macam kan itu. Sehingga kalau tidak lapang dada, resign jadi nabi. Orang lapang dada ya. Makanya saya katakan di muqaddimah, banyak orang yang ingin mengakhiri hidupnya gara-gara apa? Sempit dadanya kan. Mungkin gara-gara kemiskinan, gara-gara penyakit yang kunjung tidak sehat-sehat, ya, atau gara-gara perceraian, gara-gara macam-macam. Terkadang ada orang yang ingin mengakhiri hidupnya hanya gara-gara persoalan dunia. Makanya dalam kehidupan ini butuh lapang dada. Kalau tidak lapang dada bisa mencelakakan jiwa masalahnya. Lah di sini makna lapang dada secara maknawi itu artinya Rasul bisa menghadapi apapun dengan hati yang jernih. Coba ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pulang dari Taif, di Mekah sudah tidak bisa berdakwah lagi karena setelah Amul Hazni, tahun kesedihan, di mana pamannya Abu Talib meninggal pada tahun ke-7 Hijriah. Kemudian selang beberapa bulan setelahnya Khadijah menyusul, meninggal di pangkuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana Rasul meninggal di pangkuan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Itulah romantisnya dua wanita ini, Khadijah dan Aisyah. Jadi Khadijah itu meninggal saat dipeluk Nabi. Ketika setelah terjadi pengepungan Bani Hashim, kudeta pemboikotan kepada Bani Hashim dan Bani Muthalib selama 3 tahun, sehingga mengalami kesulitan luar biasa gitu, sampai kekurangan makanan, kelaparan dan yang semacamnya. Jadi Khadijah bintu Khuwailid ini habis hartanya hanya untuk memberi makan. Karena memang dalam pengepungan itu, pemboikotan itu memang tidak ada makanan yang masuk ke Bani Hashim dan Muthalib.
Kalaupun ada, harganya mahal, tidak sanggup dibeli. Makanya harta Khadijah habis hanya untuk memberi makan kabilah itu, membantu Nabi SAW. Dan pamannya mengalami sakit yang parah, termasuk juga Khadijah. Akhirnya setelah pemboikotan selama 3 tahun, pamannya meninggal kan. Selepas itu kemudian Khadijah menyusul. Nah, saat detik-detik wafatnya, Khadijah menemui Nabi SAW ketika itu membawa makanan dan lauk serta minuman kesukaan Rasul. Dicarinya Rasul. Cari ke sana enggak ketemu, cari ke sini enggak ketemu. Rupanya Nabi SAW sedang termenung di Bukit Safa, sedang duduk berfikir gitu ya. Sebelum Khadijah mengetahui Rasul ada di Bukit Safa, Jibril turun. Kata Jibril, wahai Muhammad, sebentar lagi Khadijah akan datang kepadamu, membawa makanan dan lauk ataupun makanan dan minuman. Maka sampaikan kepada Khadijah, kata Jibril, salam dari Allah dan dari diriku. Bayangkan, satu-satunya wanita yang mendapatkan salam dari Allah adalah Khadijah. Aisyah mendapatkan salam, tapi hanya dari Jibril saja. Tapi Khadijah salamnya dari Allah dan juga dari Jibril. Ucapkan salam bahwa Allah memberikan salam kepada dia dan juga dariku, dan habarkan kepada Khadijah, bi baitin fil jannah min khasabin la sakhaba fiha wala nasab. Kabarkan kepada dia bahwa dia akan mendapatkan istana yang megah di sorga, yang tidak ada kebisingan dan kelelahan. Setelah itu Jibril menyingkir, Khadijah datang. Kadang jatuh, kadang berdiri, karena sudah tua kan itu, sudah 65 tahun. Maka naik. Setelah sampai di depan Nabi SAW karena sudah lelah, dia pun langsung memeluk Nabi SAW, kemudian membisikkan di telinga, wahai suamiku, bersabarlah, kata Khadijah. Ingatlah perkataan Waraqah ibn Naufal. Jadi Khadijah mengingatkan kepada Rasul perkataan Waraqah ibn Naufal, dan mengatakan bahwa Waraqah pernah mengatakan bahwa engkau akan diusir, engkau akan dibunuh, engkau akan diintimidasi. Sabarlah wahai suamiku, kata Khadijah. Kemudian Nabi SAW mendengarkan sampai dadanya. Itulah pentingnya istri menghibur suaminya. Kemudian Khadijah terakhir mengatakan, ketika Rasul mengatakan, ya Khadijah, Allah menitipkan salam kepadamu. Maka Khadijah mengatakan, innallaha huwas salam wa ila jibrilis salam wa ilaika assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kata Khadijah kepada Rasul, sesungguhnya Allah adalah as-salam, salah satu nama Allah salam, dan kepada Jibril juga keselamatan, dan untukmu juga keselamatan, berkahnya dan rahmat. Kemudian setelah itu Khadijah memeluk sambil menangis. Tiba-tiba malakul maut datang, kemudian mencabut ruh Khadijah di pangkuan Nabi SAW. Jadi Khadijah sempat melapangkan dada Nabi dengan cara menghibur dan mengingatkan ucapan Waraqah ibn Naufal dan menasihati agar sabar. Ya. Tapi sebaliknya Nabi SAW meninggal di mana? Di pangkuan Aisyah, di dada Aisyah radhiyallahu anha. Sehingga dua wanita yang paling dicintai Nabi SAW adalah Khadijah dan Aisyah kan. Itu kalau melihat cerita kematian. Intinya bahwa Nabi SAW secara makna dilapangkan dadanya. Karena ketika dia pulang dari Taif, sudah tidak ada lagi yang membela dia kan. Abu Talib meninggal, Khadijah meninggal. Sementara penduduk Taif melempari dia dengan batu, mulai anak-anak sampai wanita. Tidak tersisa satupun penduduk Taif kecuali melempari Rasul, mengejek Rasul, menghina Rasul, mencaci maki sambil melempar. Bayangkan ketika itu Nabi SAW sempit dadanya. Bagaimana tidak sempit? Dia tidak bisa kemana-mana lagi. Taif itu harapan terakhir Rasul ketika itu, sebab dia tidak bisa masuk Mekah masalahnya. Karena sudah diancam kalau dia masuk Mekah akan dibunuh masalahnya. Tapi Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala firmankan, alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah lapangkan dadamu wahai Muhammad? Berupa apa? Ketenangan Rasul. Ketika orang-orang Taif itu melempari Nabi SAW dengan batu sampai Rasul harus berlari sampai berdarah-darah, Nabi SAW tidak pernah menjadikan musibah itu celaan kepada Allah. Ini kaidah. Jangan jadikan musibah celaan kepada Allah. Kan banyak orang yang kena musibah, yang jadi sasaran celaan siapa? Allah.
Ketika dia susah hidupnya, dia mengatakan, ya Allah, kenapa kok aku susahkan terus hidupnya? Allah lagi disalahkan, kan gitu ya. Ketika kemudian dia kena musibah sakit, kemudian melihat orang lain sehat terus, dia mengatakan, ya Allah, kenapa sakit ini terus kau timpakan kenapa gak orang lain saja? Ketika kemudian usahanya digulung, ditakdirkan gulung tikar, dia pun mengatakan, ya Allah, kenapa kau gulungkan usahaku seperti ini sehingga aku harus cari usaha di mana lagi? Nah, ini kesalahan manusia ketika mendapatkan musibah langsung sempit dadanya sehingga menjadikan musibah itu celaan kepada Allah. Maka jangan pernah jadikan musibah celaan bagi Allah. Lihat Rasul, ketika penduduk Taif itu terus melempari dia dengan batu, maka Nabi SAW hanya mengatakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Rabb, innama ashku dha'fa quwwati. Ya Rabb, aku hanya mengadukan kelemahan diriku kepada bangsa Taif. Aku hanya seorang manusia, tidak bisa memberikan hidayah kepada mereka, kata Rasul. Kata Nabi SAW sampai di akhir kata-katanya, apa kata Rasul? Illam takun taskhatu alayya fala ubali. Kalau engkau tidak murka kepadaku ya Rabb, aku tidak peduli apakah orang itu mau mencaci maki, melempar saya, terserah, yang jelas engkau tidak marah kepadaku. Jadi itu yang harus ditanamkan. Selama Allah Subhanahu wa ta'ala redha kepada kita, senang kepada kita, tidak marah kepada kita, terserah kau mau uji apa diriku, gitu maksudnya. Dan itu bentuk kelapangan dada Nabi, ya. Jangan jadikan musibah itu menjadikan bentuk celaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu, wahai Muhammad? Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa wada'na anka wizrak. Wa wada'na anka wizrak. Dan kami pun telah menurunkan. Wa wada'na itu artinya meletakkan. Wada'tu syai'an artinya aku meletakkan sesuatu. Dan kami telah meletakkan angka darimu wizrak. Wizrak itu artinya dosa. Makanya Rasul mengatakan, man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila ba'dahu la yanqusu min aujarihim syai'an. Kan itu ya, barang siapa yang memberikan contoh yang buruk maka dia dapat dosa. Jadi wizrun itu dosa, dan dosa orang yang mengikuti setelahnya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Jadi wizrak itu artinya dosa. Kami letakkan darimu dosa. Dari sini ada sebuah pertanyaan, mungkinkah Nabi melakukan dosa? Dan di sini Allah katakan kami letakkan darimu dosamu, seolah-olah Nabi berbuat dosa, kan? Mungkinkah Nabi berbuat dosa? Kita katakan iya, Nabi bisa saja berbuat dosa, tetapi yang dimaksud dosa di sini bukan dosa besar, bukan dosa yang ma'ruf yang kita lakukan, berzina, berjudi, minum khamr, berdusta, bukan. Rasul tidak pernah melakukan dosa besar. Dia maksum daripada dosa besar. Tetapi yang dimaksud wizrak dosa di sini adalah kesalahan-kesalahan Nabi SAW yang tanpa disengaja Rasul, dan itu disalahkan oleh Allah. Contoh ketika Nabi SAW berdakwah kepada para pembesar Quraisy dengan harapan kalau pembesarnya masuk Islam, kabilahnya masuk Islam. Tiba-tiba datang orang buta namanya Abdullah ibn Ummi Maktum ingin masuk Islam. Dia cari Nabi SAW, rupanya Rasul sedang di majelis bersama pembesar-pembesar Quraisy, sedang mendakwai mereka. Harapannya supaya mereka bisa masuk Islam dan kabilahnya ikut masuk Islam. Tapi Abdullah ibn Ummi Maktum yang buta dan miskin ini betul-betul ingin masuk Islam. Bukan seperti para pembesar itu, kan belum tentu masuk Islam, kan? Itu kan hanya harapan Nabi saja, mudah-mudahan masuk Islam. Tapi Abdullah ibn Maktum ini jelas-jelas ingin masuk Islam. Tiba-tiba sampai di majelis itu tidak dilayan sama Nabi, sama sekali tidak dilayan. Bahkan Nabi SAW bermuka masam, dan itulah Rasul seumur hidup bermuka masam satu kali. Ketika datang Abdullah ibn Ummi Maktum, kalau ibu ya berkali-kali muka masam, itu bukan sekali saja gitu ya. Kurang belanja masam gitu ya. Suaminya lambat datang masam. Ya, tapi ada masalah masam.
Jadi Nabi SAW itu seumur hidup cuma satu kali saja muka masam, itu ketika melihat Abdullah ibn Ummi Maktum. Mungkin bahasa kita, ngapain kamu datang? Ya, aku lagi sibuk ini ya, mendakwai para pembesarku, jadi terganggu gitu. Mungkin bahasanya seperti itu. Ya, Rasul itu berpaling mukanya, tidak mau mengarah kepada Abdullah ibn Maktum sambil masam mukanya. Nampak ketidaksukaan. Maka Allah Subhanahu wa taala membela Abdullah ibn Ummi Maktum dengan menurunkan ayat menegur Rasul, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka ila akhiril ayat. Rasul menegur, enggak boleh kayak gitu kata Allah, enggak boleh. Orang ini jelas-jelas ingin masuk Islam, harusnya kau layani. Lah pembesar-pembesar itu belum tentu masuk Islam, ngapain dilayani gitu maksudnya. Lah kesalahan-kesalahan yang seperti ini yang dimaksud dalam ayat ini, wa wada'na anka wizra. Atau mungkin contoh yang lain biar mudah. Ketika terjadi perang Badar, Islam dimenangkan dan berhasil menawan 70 asir ataupun tawanan dari orang-orang Quraisy. Walaupun di dalam tubuh kaum muslimin pun meninggal 70 syuhada Uhud. Jadi dari kaum muslimin meninggal 70 syuhada Uhud, tapi dari orang kafir lebih banyak lagi, tapi dapat tawanan 70 juga. 70 tawanan orang-orang kafir Quraisy. Ketika itu terjadi khilaf antara Abu Bakar dan Umar. Kira-kira tawanan ini diapain? Abu Bakar mengatakan sebaiknya kita minta tebusan kepada orang-orang Quraisy. Kalau ingin keluarganya selamat, tebus. Kalau sesuai dengan tebusan mereka mau bayar, kita bebaskan. Kalau tidak, maka mereka harus mengajarkan yang punya ilmu baca tulis kepada anak-anak kita sebanyak 10 anak sampai bisa. Kalau tidak bisa, maka dia jadi budak. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu tidak setuju dengan pendapat Abu Bakar ini. Kata Umar, ngapain tawanan kok dikasih saya? Bagusnya tawanan itu dibunuh saja, jangan disisakan, karena mereka telah memusuhi Allah dan Rasul. Rasul menimbang-nimbang dari dua pendapat ini. Tiba-tiba kemudian Rasul malah memilih pendapat Abu Bakar dan meninggalkan pendapat Umar. Turun ayat, justru ayat malah membenarkan pendapat Umar. Maka nalin nabi an yakuna lahu asra hatta yustina fil ard turiduna aradad dunya ila akhiril ayat. Tidak boleh bagi seorang nabi memiliki tawanan, tidak boleh. Menyimpan tawanan itu tidak boleh bagi seorang nabi. Sehingga dia kemudian merendahkan diri dengan dunia, maksudnya dengan imbalan dalam bentuk tebusan. Apakah engkau menghendaki kehidupan dunia sementara Allah menghendaki kehidupan akhirat? Turun ayat ini memberatkan apa? Pendapat Umar. Maka dari sini Nabi SAW baru paham bahwa pendapatnya salah. Nah, inilah yang dihapus oleh Allah, wa wada'na anka wizrak. Kesalahan-kesalahan yang seperti ini maksudnya, yang dimaksud dalam ayat ini wa wada'na anka wizrak, itu bukan dosa-dosa yang seperti kita lakukan, enggak, bukan itu ya. Kemudian Allah mengatakan wa rafa'na laka dzikra wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak, yang memberatkan punggungmu. Kemudian wa rafa'na laka dzikra, dan kami tinggikan namamu dalam penyebutan. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala meninggikan penyebutan Rasul. Ayat ini ada kaitannya dengan surah Al-Kautsar. Jadi surat Al-Insyirah ayat yang keempat ini itu ada kaitan dengan surah Al-Kautsar pada ayat terakhir, inna syani'aka huwal abtar. Dalam surah Al-Kautsar, dalam ayat yang terakhir, innaka, sesungguhnya inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang-orang yang mencelamu, yang membencimu, mereka lah yang abtar, yang akan terputus penyebutannya. Jadi ada seorang musyrik namanya, kalau tidak salah, Al-Wa'il, siapa namanya? Ada yang mengatakan Abu Jahal, ada yang mengatakan yang lainnya, Umayyah gitu. Al-As ibn Wa'il As-Sahmi, ini yang kuat. Al-As ibn Wa'il As-Sahmi. Jadi Al-As ibn Wa'il As-Sahmi ini ketika mendengar salah satu putra Rasul meninggal, ada yang mengatakan Abdullah yang lahir setelah diutusnya Nabi. Jadi satu-satunya anak Nabi dari Khadijah yang lahir
setelah Rasul diangkat jadi nabi adalah Abdullah. Itu anak terakhir Rasulnya yang laki-laki. Makanya Abdullah juga kemudian oleh Rasul diberikan kunyah At-Tayyib namanya. At-Tayyib atau Abdullah. Tapi ada juga yang mengatakan ketika Ibrahim meninggal dunia. Ibrahim itu putra daripada Maria Kiptiah, budak yang dihadiahkan oleh Muqawqis raja Mesir kepada Rasul. Lahir Ibrahim. Jadi ada yang mengatakan ketika saat Ibrahim meninggal, ada yang mengatakan saat Abdullah atau Qasim atau At-Tayyib meninggal. Jadi Al-As ibn Wa'il As-Sahmi ini berteriak di hadapan orang ramai. Ngapain kalian urus Muhammad gitu? Fa innahu abtar. Muhammad sudah terputus. Kalau dia mati, tidak ada yang meneruskan lagi perjuangannya. Karena bagi orang Quraisy, nasab itu sebuah kebanggaan. Dan nasab itu kan dari jalur laki-laki. Kalau perempuan kan tidak ada nasab. Makanya bin itu kepada bapak, bukan kepada ibu, kecuali anak hasil zina kan itu. Jadi Al-As ibn Wa'il As-Sahmi mengatakan sudah nggak usah uruslah si Muhammad itu, biarkan saja. Kalau dia mati tidak ada penerusnya, tidak ada nasabnya lagi terputus. Abtar dia. Lihat bagaimana keras hatinya orang-orang Quraisy. Orang dapat musibah meninggal anaknya malah diejek gitu. Harusnya kalau seandainya kita melihat ada orang yang kena musibah, dihiburlah kan gitu. Ini malah diejek oleh Al-As ibn Wa'il As-Sahmi. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan ucapan Al-As ibn Wa'il As-Sahmi, turunlah ayat inna syani'aka huwal abtar. Tenang wahai Muhammad, yang mencelamu Al-As ibn Wa'il As-Sahmi atau mungkin Abu Jahal atau yang lainnya, mereka lah yang abtar. Mereka lah yang tidak akan disebut-sebut lagi kebaikannya. Dari sini turun ayat makana Muhammadun aba ahadin mir rijalikum walakin Rasulullah wa khatamun nabiyyin. Bukanlah Muhammad itu sebagai bapak bagi anak-anaknya, tetapi Muhammad itu adalah seorang Rasul dan penutup para nabi. Artinya bahwa Rasul kita itu bapak kita. Makanya kemudian istri-istrinya disebut ummahatul mukminin, gitu maksudnya. Istri-istri Rasul kan disebut ibunya kaum mukminin, berarti Rasul itu bapaknya kaum mukminin, karena dia bukan hanya sekedar bapak bagi anaknya saja, tapi umatnya adalah anak-anaknya semua. Artinya ketika itu yang terjadi, sehingga penyebutan kepada bapak tidak akan lekang sekalipun anak-anaknya meninggal dunia, karena anak-anaknya akan senantiasa ada sampai kiamat. Dia akan tetap disebut. Dari sini Allah mengatakan wa rafa'na laka dzikra. Ini kaitannya. Dan Allah angkat penyebutanmu. Setiap ada orang azan, Muhammad disebut dalam azan. Qomat Muhammad disebut dalam qomat. Tasyahud Muhammad disebut dalam tasyahud. Orang sholawat Muhammad disebut dalam sholawat. Seorang ibu manggil anaknya namanya Muhammad juga. Muhammad mau kemana kamu? Ya kan? Semua disebut. Bahkan survei membuktikan nama terbanyak satu dunia dari nama-nama manusia itu ada nama Ahmad dan Muhammad. Itu nama yang paling banyak. Hatta orang kafir sekalipun ada namanya Muhammad. Tapi lihat Abu Jahal, Abu Lahab, ataupun Al-As ibn Wa'il As-Sahmi tidak disebut kecuali keburukan. Kalau disebut nama itu, disebut karena sebuah keburukan. Tidak disebut kebaikan. Padahal mereka juga punya kebaikan. Tapi karena mereka kufur kepada Nabi SAW, kebaikannya hilang. Tidak pernah disebut. Bahkan kalaupun namanya disebut, bukan untuk dipuji, tetapi untuk direndahkan. Sampai orang kafir sendiri tidak ada yang memberikan nama anak mereka Abu Lahab, Abu Jahal, tidak ada. Orang kafir sekalipun. Ibu pernah mendengar gitu, ada orang Nasrani, orang Yahudi atau di luar agama, anaknya siapa? Abu Lahab, kan nggak ada. Ya pasti lain. Ya direndahkan namanya wa rafa'na laka dzikra. Kemudian Allah mengatakan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sungguh dengan adanya kesulitan pasti ada kemudahan, dan sungguh pula dengan adanya kesulitan pasti ada kemudahan. Perhatikan di sini kalimat al-usri dalam dua ayat 5 dan 6 ini. Kalimat kesulitan Allah Subhanahu wa taala menyebut dengan bentuk ma'rifat. Kalau ibu belajar bahasa Arab, ma'rifat itu salah satu tandanya adalah isim yang kemasukan alif lam. Al yusra, ya kan? Fa innal
Apa namanya? Fa inna ma'al usri. Pakai alif lam, al usri. Jadi kesulitan dimakrifatkan. Tetapi kemudahan dinakirahkan. Yusran, pakai tanwin. Nakirah. Jadi kesulitan dimakrifatkan dalam bahasa Arab, kemudian kemudahan dinakirahkan. Apa bedanya? Artinya makrifat itu sesuatu yang sudah jelas. Jadi ketika Allah mengatakan al-usri berarti satu kesulitan. Karena ada alif lam di situ. Tapi yusron itu nakirah. Wan nakiratu tufidul umum. Nakirah itu memiliki makna umum. Bisa satu, bisa dua, bisa tiga, bisa empat, bisa lima. Seolah-olah Allah ingin katakan sesungguhnya satu kesulitan Allah akan datangkan banyak kemudahan, gitu maksud. Paham ya? Ya. Al-usri itu kan makrifat. Satu kesulitan. Yusron itu nakirah. Dan nakirah itu umum, bisa satu, bisa dua, bisa tiga. Berarti kalau Allah Subhanahu wa taala mengumumkan satu kesulitan, nanti Allah akan datangkan banyak kemudahan, gitu maksudnya. Kemudian juga Allah mengatakan fa inna ma'al usri yusra, sama. Apakah ini pengulangan? Apakah maknanya sama? Kata para ulama tidak ada ayat pengulangan dalam Quran itu. Semua ada maknanya. Maknanya kalimat inna ma'al usri yusra maksudnya fid dunya. Adapun yang kedua, ayat yang kelimanya fa inna ma'al usri yusra fil akhirah. Jadi sini Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan di dunia dan akan memberikan kemudahan di akhirat, gitu maksudnya. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman. Allah berikan kemudahan. Makanya kita lihat orang-orang yang sekolah, orang-orang yang di pesantren itu kan. Mungkin ibu bisa lihat bagaimana susahnya orang itu. Dengan aturan yang ketatnya luar biasa di pesantren itu kan. Bangun jam 3, harus bangun, kalau enggak diikop. Sholat subuh tepat waktu. Nanti baca Quran, ngantuk-ngantuk tetap harus baca Quran. Nanti masuk sekolah, istirahat dulu sebentar. Nanti habis asar ngaji lagi. Habis maghrib ngaji lagi. Habis isya murojaah. Sulit. Tapi setelah mereka lulus kuliah, lulus sekolah, Allah bentangkan pekerjaan, Allah bentangkan jabatan, dia dapat kemudahan kan untuk mencari rezeki. Artinya bahwa tidak semua kesulitan itu membawa kesulitan lagi, tidak. Terkadang kesulitan itu membawa kemudahan. Begitu juga ada orang yang keras hati, susah taubat, susah kali taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Akhirnya Allah uji dengan penyakit. Setelah Allah Subhanahu wa taala uji dengan penyakit baru sadar. Kan banyak orang yang sadar, orang yang tobat setelah dapat penyakit. Atau banyak orang yang tobat setelah dimasukkan ke sel penjara. Betapa banyak orang-orang yang hafal Quran di penjara akhirnya kan keluar jadi ustaz dia. Jadi terkadang kesulitan itu akhirnya mau banyak kemudahan. Makanya jangan kemudian seseorang itu suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala ketika ditimpa kesulitan. Karena terkadang orang itu bisa syukur setelah adanya musibah. Orang itu kan akan nikmat makan kalau setelah dia merasakan lapar kan itu. Kita makan kalau kita kenyang nggak enak. Tapi kalau lapar dulu baru kita makan, rasanya dengan garam saja kita lezat sekali gitu ya. Apalagi dengan daging ayam. Artinya bahwa sabar dengan syukur itu adalah hal-hal yang tidak bisa dipisahkan. Sabar, kesulitan, syukur, kemudahan. Kemudian Allah mengatakan fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab.